Daya tarik tayangan sinetron di televisi salah satunya adalah desain rumah megah bak istana. Biasanya bangunan ini jadi latar utama dari program sinetron yang biasa tayang. Penentuan rumahnya disesuaikan dengan cerita tokohnya. Apakah diceritakan sebagai orang kaya atau orang miskin? Rumah yang dipakai untuk syuting dulu pun masih diingat oleh tak sedikit penggemar karena sangat ikonik. Setelah syuting selesai, kebanyakan dari rumah-rumah tersebut jadinya terbengkalai dan tidak terurus. Bahkan tak sedikit di antaranya yang dipenuhi dengan semak belukar sehingga tak layak huni. Puluhan tahun berlalu, bagaimanakah kondisi rumah mewah tempat syuting sinetron zaman dulu saat ini? Berikut liputannya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Rumah Putih Genta Buana. Sekitar tahun 2000-an awal, penonton layar kaca disuguhkan tayangan FTV produksi Genta Buana yang bertabur bintang muda cantik dan tampan. Berbicara mengenai cerita FTV Genta Buana, tentu tak asing lagi dengan rumah megah putih yang jadi lokasi syuting pemerannya. Rumah berbentuk kastil berwarna putih ini menjadi bangunan yang cukup ikonik karena tampak megah pada masanya. Rumah mewah yang akrab disebut Rumah Putih ini selalu menjadi langganan set utama dari sinetron dan FTV terutama oleh PT Genta Buana Paramita. Namun siapa sangka, rumah megah tersebut kini terbengkalai dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Banyak dari dekorasi rumah seperti kaca, jendela dan pintu yang mengalami kerusakan karena sudah lama tidak dipakai. Tak sampai di situ, di seluruh dinding dari bangunan tersebut juga dipenuhi coretan-coretan cat semprot. Aksi vandalisme ini membuat bangunan terlihat kumuh dan semakin kotor. Terakhir rumah ini semakin tidak terurus karena di halaman depan yang dahulu berupa taman pun kini berubah menjadi kebun pisang. Rumah Merah. Penggemar sinetron tak asing lagi dengan Rumah Merah yang jadi langganan lokasi syuting sinetron rumah produksi Genta Buana. Selain Rumah Putih, Rumah Merah dengan pilar tinggi serta dinding berwarna merah itu juga sering dijadikan lokasi syuting beberapa sinetron FTV produksi Genta Buana seperti Kasih Tak Sampai dan Misteri Ilahi. Tapi kemegahan yang dulu terlihat dalam sinetron kini seolah tak bersisa. Rumah itu sudah tertutupi dengan pohon dan daun. Memasuki halaman depan, terlihat ditumbuhi banyak tanaman liar yang membuat suasana bangunan terkesan seram dan mistis. Tidak hanya di halaman depan, rumput ilalang pun tumbuh mengitari bangunan yang kini sudah tak berpenghuni lagi. Meski bangunannya masih berdiri kokoh, namun beberapa bagian sudah rusak seperti atap bangunannya sudah keropos. Sementara itu melihat pemandangan depan rumah benar-benar membuat syok. Bagaimana tidak, dari teras atas yang terlihat di bagian depan rumah hanyalah tumbuhan dan pepohonan yang rimbun. Pemandangan tersebut benar-benar seperti hutan. Unggahan tersebut tentu menuai banyak respon dari warganet. Para penggemar yang dulu biasa disuguhkan dengan kemegahan rumah ini kini dihadapkan pada pemandangan yang sangat kontras. Sahabat Bintang Top pasti tak asing dengan sinetron kolosal legendaris yang berjudul Misteri Gunung Merapi. Sinetron ini tayang di era 90-an dan jadi tontonan yang memiliki banyak penggemar. Jika mengingat sinetron lawas tersebut, bukan hanya teringat dengan tokoh yang membintanginya saja, namun juga tempat ikonik yang dijadikan lokasi syutingnya. Rupanya rumah bekas syuting tersebut masih ada hingga sekarang. Lokasi syutingnya yang khas dibentuk seperti kerajaan pun sangat legendaris. Namun seiring berjalannya waktu, tempat tersebut sudah tidak berdiri kokoh seperti dulu. Meski jejaknya masih ada namun bangunannya sudah tidak terawat dan dibiarkan terbengkalai cukup lama. Banyak sudut bangunan yang hancur dan sekelilingnya ditumbuhi semak belukar sehingga terkesan angker dan menyeramkan. Berlokasi di Jonggol, Jawa Barat, kabarnya lokasi syuting ini sudah tidak dipakai syuting lagi sejak tahun 2017 lalu. Rumah Sidul Anak Sekolahan. Salah satu sinetron legendaris yang pernah menghiasi layar kaca Indonesia yakni Sidul Anak Sekolahan. Sinetron yang dibintangi Rano Karno itu cukup digandrungi oleh masyarakat pada masanya. Bahkan hingga saat ini pun masyarakat masih banyak yang mengidolakan sinetron tersebut. Selain menyimak kisahnya, Rumah Sidul juga jadi primadona. Rumah Maknyak dan Babe itu memang tampak nyaman untuk ditinggali. Halaman luas, teras untuk berkumpul serta kamar mandi jadul mengingatkan kita pada masa di mana pembangunan belum masif. Bukan cuma rumahnya yang lapang, pemilihan cat di rumah itu juga segar yakni kuning dan hijau.
Sebab arsitekturnya yang unik, rumah ini akhirnya digambarkan sebagai rumah adat khas Betawi. Namun belum lama ini, rumah tradisional tersebut terpaksa harus dibongkar. Pasalnya lahan tempat berdirinya rumah tersebut hanya mereka sewa. Para pemain sinetron Sidul termasuk Rano Karno pun merasakan kesedihan yang mendalam lantaran berkat berdirinya rumah di lahan itulah ia bisa sukses seperti sekarang. Tak sedikit netizen yang menyayangkan pembongkaran rumah Sidul anak sekolahan tersebut. Kampung Artis. Kampung Artis sendiri merupakan salah satu tempat di Cipayung, Jakarta Timur. Tempat ini disebut sebagai Kampung Artis karena sering digunakan untuk memproduksi film ataupun syuting sinetron. Lahan Kampung Artis ini seluas 5 hektare yang dipenuhi dengan beragam set bangunan mulai dari rumah sakit, sekolah, masjid, kantor, dan masih banyak lagi. Tak banyak yang tahu keberadaan terkini Kampung Artis yang terbengkalai, bahkan beberapa bangunan dibiarkan tak terawat hingga nyaris ambruk. Padahal dulunya tempat ini langganan dan jadi primadona lokasi syuting. Rumah yang biasanya dipakai oleh orang kaya dalam kisah tersebut terlihat dari kejauhan sudah tak terlihat megah lagi. Jalanan yang dibangun sebagai set kendaraan bermotor pun sudah tertutup rumput dan tanah. Bisa terlihat dengan jelas kalau memang tempat ini sama sekali tak terawat. Sinetron Jinny Oh Jinny menjadi salah satu program yang populer di tahun 90-an. Diana Pangky dan Indra Bruggman menjadi bintang di sinetron tersebut. Jinny Oh Jinny masih sangat berkesan di hati para penggemarnya hingga hari ini karena segala hal tentang sinetron ini selalu menjadi hal menarik. Lokasi syuting Jinny Oh Jinny sering menggunakan rumah mewah yang merupakan tempat tinggal bagus. Beberapa waktu lalu, lewat channel YouTube aktor Ivan Rai, salah satu pemain Jinny Oh Jinny yang berperan sebagai Bagaskoro, menunjukkan keadaan lokasi syutingnya. Dia membagikan kondisi terkini rumah yang menjadi lokasi syuting Jinny Oh Jinny lewat kanal YouTube pribadinya. Hunian mewah 2 lantai ini sudah tak berpenghuni dan sama sekali tak terawat. Jika dilihat dari depan sudah bisa ditebak kalau selama ini hunian tersebut tak pernah dirawat. Selain cat temboknya yang mengelupas, banyak juga bagian plafonnya yang jebol terutama di area garasi depan. Halaman depan rumah juga ditumbuhi tanaman liar yang menutupi seluruh area kecuali yang diplester. Ivan Rai menyayangkan kondisi rumah yang menyimpan banyak kenangan syuting Jinny Oh Jinny kini sangat memprihatinkan. Villa Suzana. Suasana sunyi dan sepi sangat terasa menyelimuti sebuah villa terbengkalai di Bandung Barat. Nuansa seram dan mistis yang tergambar dari kondisi villa terbengkalai itu ternyata sempat dijadikan lokasi syuting film horor yang dibintangi Suzana. Wanita bernama lengkap Suzana Marta Frederica Van Oschi itu sempat dijuluki Ratu Horor Indonesia. Predikat villa seram nampaknya tak bakal luntur seusai dipakai syuting Suzana. Apalagi sekarang kondisinya terbengkalai. Alhasil villa itu kerap disambangi konten kreator yang membuat konten-konten horor.